Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dan teman-teman akan mereview film Jakarta versus Everybody guna memenuhi tugas UTS dari Bu Setia. Ya, saya bernama Ali Rofi'i, NIM 191. Saya Muhammad Rifki Saputro, NIM 137. Saya Katsiro Jananaka dengan NIM 184. Saya Jiaulak Ala Juardi Sahram Al Faruq dengan NIM 145. Buru mas, tek lagi. Sini lu anjing. Di sini saya akan mereview film Jakarta versus Everybody. Film ini menceritakan tentang sosok yang diberi nama Dom yang diperankan oleh Jeffrey Nicole, seorang pria berusia 23 tahun yang memutuskan untuk merantau ke Jakarta. Pada awalnya, tujuan Dom pergi ke Jakarta adalah untuk mengadu nasib, yakni mengejar mimpinya untuk menjadi seorang aktor ternama di ibu kota. Namun, tujuannya tersebut tentu saja tidak mudah digapai. Untuk bisa menjadi seorang aktor, Dom harus menghadapi dan merasakan sulitnya hidup di Jakarta. Dalam film tersebut, Dom keluar dari proyek film yang telah memperlakukannya semena-mena. Sebagai seorang aktor tambahan, Dom tidak terima dirinya harus diperlakukan seenaknya. Karena sadar penghasilannya tidak cukup banyak, Dom kemudian meninggalkan lokasi syuting tempat ia bekerja dan berniat untuk mencari penghasilan di tempat lain. Saat masa-masa jatuhnya tersebut, Dom kemudian bertemu dengan seorang wanita bernama Pinkan yang diperankan oleh Wulan Guritno dan Radit diperankan oleh Ganindra Bimo yang justru membawanya ke jalan yang tidak baik. Di sini, Wulan Guritno mengaku mendapatkan peran yang cukup menantang karena harus berperan sebagai pengedar narkoba hingga harus belajar langsung kepada mantan pengedar narkoba agar bisa mendalami peran. Radit dan Pinkan memerankan sosok menjadi seorang pengedar narkoba. Dom bergabung mengikuti keduanya dan bakat akting yang dimiliki oleh Dom dimanfaatkan untuk pekerjaan menjadi seorang kurir narkoba agar tidak mudah dicurigai. Sebagai mengumpulkan uang dari penghasilan sebagai seorang kurir narkoba, Dom masih memiliki mimpi yang sama, yaitu menjadi seorang aktor ternama. Tetapi Dom akhirnya bertemu dengan Hansa diperankan oleh Dia Panindra yang merupakan seorang perias mayat. Dalam konteks psikologi sosial, sebuah film seperti Jakarta versus Everybody dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang. Beberapa aspek yang bisa diperhatikan dalam analisis psikologi sosial dari film tersebut melibatkan hubungan antar karakter, dinamika kelompok, stereotip, konflik antar kelompok, dan reaksi emosional penonton terhadap situasi yang ditampilkan. 1. Hubungan antar karakter. Psikologi sosial mempelajari bagaimana individu berinteraksi satu sama lain. Dalam film ini, analisis dapat difokuskan pada bagaimana hubungan antar karakter berkembang, bagaimana persepsi satu karakter terhadap yang lain, dan bagaimana interaksi ini mempengaruhi plot dan emosi penonton. 2. Dinamika kelompok. Film ini mungkin mengeksplorasi dinamika kelompok dalam situasi konflik atau persaingan. Psikologi sosial mempelajari bagaimana kelompok-kelompok manusia terinteraksi, saling mempengaruhi, dan membentuk identitas kelompok mereka sendiri. 3. Stereotip dan prasangka. Film ini bisa menggambarkan stereotip dan prasangka antar kelompok sosial. Analisis psikologi sosial dapat melibatkan identifikasi dan dokumentasi stereotipis yang ditampilkan dalam film, serta cara mereka mempengaruhi persepsi penonton terhadap karakter dan cerita. Konflik antar kelompok. Film ini mungkin memperlihatkan konflik antar kelompok dalam masyarakat. Analisa psikologi sosial dapat menyoroti penyebab konflik, respons emosional terhadap konflik tersebut, dan cara konflik tersebut mempengaruhi persepsi diri dan kelompok. Yang kelima yaitu reaksi emosional penonton. Psikologi sosial juga mempelajari reaksi emosional manusia
terhadap situasi sosial tertentu. Analisis film ini bisa melibatkan bagaimana adegan-adegan tertentu memicu emosi penonton seperti empati, amarah, takut, atau kegembiraan, dan bagaimana reaksi ini dapat memengaruhi persepsi sosial penonton. Penting untuk diingat bahwa analisis psikologi sosial terhadap film ini akan sangat terpengaruh pada konten dan konteks film tersebut. Setiap film memiliki elemen cerita dan karakter yang unik, sehingga analisis psikologi sosial akan bervariasi sesuai dengan nuansa dan pesan yang disampaikan oleh film tersebut. Efek penonton atau pembaca. Dari film tersebut kita tahu bahwa kehidupan di dunia sangat keras dan mengerikan. Untuk itu kita harus paham apa yang kita lakukan itu sebenarnya positif bagi kehidupan kita atau malah memperburuk situasi ke depannya. Dengan demikian kita harus pandai dalam memilih teman. Seperti agama Islam mengajarkan dalam memilih teman sebaiknya yang mempunyai sifat amanah. Jika kita berteman dengan orang yang demikian, kita akan merasa aman dan nyaman apabila mengamanahkan sesuatu kepadanya tanpa ada rasa khawatir sedikit pun. Faktanya teman yang baik dapat menjadikan pribadi kita juga baik. Dan efek lainnya bagi para penonton adalah kita harus bekerja keras serta jangan meremehkan pekerjaan orang lain. Yang terpenting halal dalam proses mencarinya. Pesan moral film Jakarta versus Everybody. Pengaruhnya terhadap penonton film Jakarta versus Everybody. Setiap orang-orang bisa berbeda-beda tergantung preferensi dan persepsi masing-masing individu. Beberapa penonton mungkin terhibur dengan cerita dan aksi film tersebut, sementara yang lain mungkin merasa terinspirasi atau terkesan dengan pesan yang disampaikan. Di sisi lain, ada juga yang mungkin kecewa jika filmnya tidak sesuai ekspektasi. Dampaknya terhadap masyarakat sangat subjektif. Selanjutnya, buat kamu yang ingin merantau dengan berbagai keterbatasan, coba dipikirkan lagi ya. Kira-kira sudah sematang apa kesiapan kamu? Jika ternyata perjalanan kamu tidak semudah yang dibayangkan, jangan sampai niat merantau justru menjerumuskan kamu ke hal-hal negatif. Karena kamu butuh hal instan untuk hidup nyaman dan untuk kedepannya juga lebih baik. Bukan hanya itu, jika punya mimpi pastikan kamu tahu ya langkah apa saja yang harus kamu persiapkan. Tentunya meraih mimpi itu sangat berat. Orang yang sedang menaiki anak tangga butuh tahap demi tahap untuk bisa sampai di puncaknya. Jika kamu tidak punya mental yang kuat dan tidak siap dengan kerasnya hidup, salah kamu seperti Dom yang datang ke ibu kota untuk mewujudkan mimpi sebagai aktor, malah berakhir terjebak dalam peredaran narkoba dan dunia yang gelap. Banyak dunia hitam di sekitar kita. Jakarta Everybody sendiri adalah sebuah film tentang anak rantau yang berjuang di tengah kerasnya ibu kota. Di film ini, Jeffrey Nicole berakting dengan Wulan Guritno, Ganindra Bimo, Dia Panindra, Asta Nurcahya, dan aktor senior seperti Jajang Cenor. Film ini akan bercerita tentang Dom Jeffrey Nicole yang memutuskan pergi merantau ke Jakarta untuk mengejar mimpinya sebagai aktor. Di tengah berbagai kesulitan hidup yang menimpanya, ia bertemu Pinkan, Wulan Guritno, dan Radit Ganindra Bimo yang membuatnya semakin terperosok kegelapan kehidupan metropolitan Jakarta yang amat keras dan sangat berbahaya bagi jenjang kedepannya. Bukan hanya apa yang kamu pikirkan dalam mimpi tersebut. Kalau memilih mimpi, dalam hal ini sebaiknya kamu tahu mengenai step by step langkah apa saja yang harus kamu ambil. Meraih mimpi tidak bisa dilakukan secara instan, maka harus dilakukan secara berkala, struktur, dan selalu ada evaluasi. Sebagai pendatang baru, kita harus mengevaluasi diri dan berpikir bahwa kita harus tahu apa yang kita jalani itu benar atau tidak. Karena ini di kota yang baru, tentu akan mendapatkan apa yang kita raih juga baru. Entah itu hal positif atau negatif. Dan jangan melihat
apapun dari segi menariknya, bahwa hal yang menarik belum tentu baik untuk kehidupan kita, serta jangan pernah melakukan hal bodoh dan hanya untuk mencari keuntungan, entah itu uang ataupun materi apapun lainnya. Mungkin dari cerita film ini kita tahu bahwa anak muda harus pandai berpikir panjang, bukan hanya sekedar berpikir dan untuk menjalani tanpa menyaring apa yang kita dapat.